وبركاته إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع أئمة مذاهب الأربعة المجتهدين في سبيل الله رب العالمين وإلى أرواح شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ سلمان المدني وشيخ عبد القادر إبراهيم الجنبي والشيخ نور الدين عبد الغني الجنبي والشيخ سراج الدين الحجي محمد والشيخ بشر عارفين وخصوصا لمصنف هذا الكتاب الشيخ حامد الغزالي الطوسي والشيخ نواف بن عمر الأندلي الجامي جميع أساتذتنا وأستاذاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم بمحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال أيضا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini kita kembali diberi Allah nikmat, diberi Allah kesehatan sehingga kita sama-sama dapat berkumpul mengaji. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat bagi kita di dunia dan menjadi amal jariah kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian yang berbahagia, minggu yang lalu kita membahas tentang adabus salah. Adab salat itu dimulai dari dengan membersihkan tadhiful badan, membersihkan badan, kemudian membersihkan tempat. Sudah bersih galo-galo, sudah siap kita salat. Sebelum salat dianjurkan tegak lurus berdiri, kemudian membaca qul a'udzu birabbin nas dan lain-lain pada minggu yang lalu. Kemudian jangan langsung usolli, jangan langsung sembahyang, tunak dulu, tenangkan dulu, karena untuk kita khusyuk dalam salat itu, biar salatnya mantap, setidaknya ada 4 komponen kemarin: khusyuk, khudu', tawadhu', tadarru'. 4 kemarin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Thumma qala fa idza hadara qalbuka, ketika kita sudah mantap, yang hadir hanyalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza hadara qalbuka, maka apabila telah hadir apa hatimu, fala tatrukil iqamatah, maka janganlah engkau tinggalkan akan iqamat. Wa in kunta wahdaka, sekalipun engkau itu wahdaka sendirian. Wa in intadharta hudura jama'atin fa'adzin thumma aqim,
Tapi kalau engkau intadharta hudura jama'atin, menunggu akan hadirnya, mengharap akan hadirnya jamaah, fa'adzin thumma aqim, maka silahkanlah engkau berazan, thumma aqim, sudah itu qomat. Jadi kemarin setelah kita tegak berdiri mantap, ya, sudah tenang, jangan lupa iqamah, ya. Wa in kunta wahdaka, sekalipun kita dalam keadaan dewe. Kata Syekh An-Nawawi, li annaha liftitahis salat, karena yang namanya iqamah itu liftitahis salat, pembuka untuk kita melaksanakan salat. Jadi walaupun dewean qomat Pak, sembahyang dewean qomat, dosa kencang aman, asa ngening awak dewek jadilah. Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, dosa kencang aman. Allah Akbar, Allahu Akbar. Sudah sah. Standar baik. Tapi kalau kita nak nunggu jamaah, pingin rasa nak berjamaah, boleh azan. Boleh azan. Sudah tu baru qomat. Jadi macam mana? Misal ikut contoh, kalau kita di masjid memang disunnahkan azan. Ya, kalau kita di masjid sama-sama kok sunnahkan azan. Kalau dalam satu kampung dia ketik bunyi azan, itu kata dalam satu hadis, la'anallah, kena laknat Allah kalau dia ketik bunyi azan. Nah, misal contoh kita lagi di satu tempat atau di satu daerah lagi bergawe, ketika lagi bergawe nak nunggu orang semayang, rasa kau tadi banyak yang belum semayang, kita apa-apa ya. Nah, di ladang lah atau di sawah, balik sudah dari sawah jam pukul 11.30, semayanglah di sawah, nak balik mungkin jauh, sambil tengok kanti kiri kanan, kanti ku lunggu semayang rasa, sudah azan Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kajak orang harapannya apa? Kanti datang ngilu jamaah. Kenapa? Karena azan itu bahasanya itu wa hadzal kalam min annal adzana la yundabu lil munfaridi mabniun 'alal qaulil qadimi. Karena azan itu tidak disunnahkan bagi orang yang munfarid. Sembahyang dewean tidak disunnahkan azan. Tapi kalau sembahyang berjamaah dianjurkan azan. Masjid azan. Itu mabniun karena berdasarkan 'alal qaulil qadimi, pendapat qaul qadim Imam Syafi'i. Kenapa harus ada azan? Li'annal maqsuda minal adani al-i'lamu. Karena azan itu dimaksudkan untuk i'lam. Apa i'lam itu? Pengumuman, bagi tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau di sawah tadi perkara orang tu dah nak datang sembahyang, ya sudahlah kita qomat. Tapi kalau ada orang dipanggil tak mau datang azan, dipanggil dan nak semayang, itu lebih buruk daripada syaitan. Sebab kenapa? Karena syaitan itu kalau dengar orang azan, lari terkentut-kentut, berdepak-deput, kentut put. Nah, kalau ada orang diajak semayang, diajak azan dan nak semayang, itu lebih parah daripada syaitan. Maka diajak orang semayang, diajak semayang, ya. Iko qaul qadim Imam Syafi'i, tidak dianjurkan azan bagi munfarid, tapi iqamah tetap Pak. Kita tetap iqamah, cukup minimal nganing dewe, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah. Nah, kalau azan yang di masjid, yang paling elok macam mana? Man adzana, siapa yang azan fahuwa, maka dia yang iqamah. Siapa nang azan? Nya yang iqamah, itu yang paling elok. Sunnah. Termasuk salah satu orang maling itu, ya, maling pahala tu, nyo azan yang iqamah lain tu maling tu, pahala dipaling ganti. Nah, jadi dia komplit, siapa yang qomat, yang azan itulah yang iqamah. Azan usahakan wudu, sudah wudu azan sambil nunggu jamaah, kita sembahyang sunnah qabliyah. Nah, macam itu nunggu. Itu adabnya. Adab walaupun dewean iqamah, karena iqamah itu iftitahus shalah, pembuka awal untuk melaksanakan salat.
Fa idza aqamta, kalau engkau sudah aqamta, telah berdiri engkau, sudah qomat la ilaha illallah, qomat. Fa idza aqamta, sudah berdiri engkau, fanwi, maka berniatlah engkau, uaddi fardhu dhuhri lillahi ta'ala, sengaja aku semayang zuhur karena Allah Ta'ala. Itu menghadirkan niat. Nah, dalam mazhab Asy-Syafi'i mustahab hukumnya melafazkan niat. Usalli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allah, angkat, Allahu Akbar. Mulut kita Allah, hati kita sengaja aku sembahyang zuhur 4 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Itu afdal. Tapi kalau tak macam itu, yang penting ada qasad ta'ara ta'yin. Uaddi fardhu dhuhri lillahi ta'ala, sengaja aku sembahyang zuhur karena Allah Ta'ala. Cukup, Pak. Nah, wal yakun dzalika hadiran fi qalbika 'inda takbirika, dan jadikanlah hal yang demikian itu hadiran, hadir di dalam hatimu, 'inda takbirika, ketika takbirmu. Mulut kita ngangkat tangan mengucap Allah, hati kita sengaja aku sembahyang. Nah, diusahakan macam mana menghadirkannya itu ketika takbiratul ihram. Kadang kita kok susah nak hadirkan niat. Wala ta'zum ankan niyata qabla al-faraghi minat takbiri, dan jangan engkau hilangkan, dan jangan engkau kaburkan, dan jangan engkau lepaskan angka daripada engkau an-niyata, akan niat, qabla al-faraghi minat takbiri, sebelum selesai daripada takbir. Allahu Akbar, bar selesai. Macam mana cara masangnya, Pak? Kata ulama, ketika Allahu Akbar, ada 3 poin. Allahu Akbar, sengaja aku sembahyang zuhur karena Allah Ta'ala. Jadi ketika Allah, hati kita sengaja aku. Pada sembahyang zuhur. Akbar, karena Allah Ta'ala. Itu cara mudahnya, Pak, kata ulama. Tapi yang paling elok macam mana? Sengaja aku sembahyang zuhur 4 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Itu paling eloknya. Cuman kadang kita tu sembahyang agak berat. Allah sengaja Allah akhirnya orang lah selesai rukuknya baru ngapa gagal, susah pasang niat. Apa namanya itu? Was-was. Ya. Jadi untuk penyakit was-was itu, salah satu ulama mengatakan cara menghilangkan penyakit was-was itu salah satunya adalah banyak-banyak berjemaah. Ada orang was-was bukan hanya di solat, Pak, di wudu juga ada was-was. Saya punya kenti dulu tu, kami di madrasah tu bengen ngambil air semayang tu pakai kolam lagi, bengen masih pakai kolam. Kini lah pakai keran. Kalau berwudu tu, kalau ngebang maghrib jam 6 lewat 10, nyo jam 6 kurang 10 lah sudah di bak ambil semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Nawatul wudu wa nawatul wudu. Pokok macam kebanyak 10 menit dah selesai. Kata saya, lah payu jok kini kalau nak selesai, orang lah nak komat pula. Wah, kaki lucu, kata dia kan. Was-was, ada macam itu, Pak. Itu penyakit tu. Kata ulama, cara menghilangkannya macam mana? Banyak-banyak sembahyang jemaah. Salah satunya. Kita kok jangankan nak banyak-banyak sembahyang jemaah, sembahyang lah kadang tidak. Nanti kadang jadi masalah. Sembahyang lah kadang tidak. Yang kedua, perbanyak membaca wa qur rabbi a'udzubika
min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Yang ketiga, banyak-banyak membaca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bacanya khusyuk, jangan sobo Allah itu tidak khusyuk. Maka kata Imam Al-Ghazali saat itu santai Pak, tenang baik. Lah sudah mantap baru Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah mantap baru sedih. Qomah dulu. Qomah jangan lupa. Ya. Kalau berjamaah azan. Ingat azan iko, ada yang bertanya dengan saya, guru, azanku kan cuma sunnah untuk sembahyang baik, ngapo lah ada orang mati di azan, orang lahir di azan, ngadu-ngadu baik kok. Padahal tidak Pak. Yang mengajarkan itu kata Nabi, azan itu bukan cuma untuk sembahyang. Tidak. Di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri, dikatakan setidaknya ada beberapa fadilah azan. Satu, memang untuk mengilu orang semayang. Dua, azan itu juga dikumandangkan ketika anak baru lahir. Tiga, ketika ada angin puting beliung. Empat, ketika hujan badai. Kelima, ketika ada kebakaran. Keenam, ada orang yang kerasuan. Ketujuh, ada orang yang sakit parah. Kesembilan, ketika ada orang meninggal dikuburkan, sebelum ditutup kuburnya diazankan. Jadi azan itu bukan cuman untuk manggil semayang baik, itu sunnahnya bukan itu baik. Jadi banyak sunnah-sunnah yang dilakukan untuk azan itu. Dulu pernah ada kebakaran besar di Pelayangan dekat jembatan Aras, tahun berapa tu ya? 2004 atau 2003, kebakaran besar yang di Pelayangan, banyak rumah habis, ngebang azan. Waktu rumah almarhum Guru Usman bin Haji Muhammad kebakaran tahun 2002 atau 2000 berapa tu ya, 2003 atau 2004, kami lagi ngaji, lagi belajar. Tahu-tahu Datuk Sirot keluar Datuk Sirot tu tegak azan. Azannya khusyuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, santai tapi penuh makna. Ketika beliau sudah azan Pak, pelan-pelan apa namanya itu, api itu hilang. Jadi azan itu pun tak dengan ketenangan. Orang kerasuan diazankan, InsyaAllah hilang setan. Ada waktu itu di man nolak Kemang, kata saya, guru tolong guru datang ke Man, apa hal lah 2 jam ada budak kerasuan tak sembuh-sembuh. Kata saya, lah sudah diazankan, sudah guru, lah sudah baca ayat kursi, sudah guru, tabang kamu dia kata saya, kamu ngazan kau pula takut-takut dan tidak. Karena untuk yang hal-hal seperti itu Pak, niatnya harus lillahi ta'ala, bersihkan niat ya. Nah jadi azan itu bagus untuk dibaca ya. Nah, kan dalam qaul jadid Imam Asy-Syafi'i, kalau kita merasa takut dan dewean, lebih bagusnya ketika nak solat azan juga. Karena saya nganing Datuk Sirot tu setiap kali nak semayang dia azan sudah tu qomat. Tapi pelan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena saya dari kecil dengan Datuk Sirot, dari kecil dengan beliau, jadi tahu setiap hari kajian beliau. Nah, kalau ada rumah nan angkel, rumah nan tak pernah ditunggu, azankan Pak. Perkara kaget pas tengah azan ada piring tuman, pintu tertutup, jangan lari. Ikut tidak masuk baru nak azan Allah, gegar Allah suka gua. Kata apa bangga antu tu ya. Tenang gitu. Bismillah, santai, tenang. Karena syaitan itu hadis menyebut, karena Nabi mengatakan ketika azan dikumandangkan,
maka setan itu akan lari terkentut sambil kentut lari tepu. Jadi dia satu azan. Iyo. Jadi azan tu tenang. Ya. Insya-Allah kalau ada orang nganing azan, ketikanya nganing azan tu dengan kita bacanya tenang dengan lillahi taala, itu insya-Allah datang ke masjid untuk solat berjamaah. Nah, itu tadi azan, qomat, tenang, hadirkan niat. Jadi macam mana tadi macam Pak? Yang paling elok, paling sempurna dalam Kitabul Mu'in memang sengaja aku sembahyang zuhur 4 rakaat mengikut imam karena Allah Taala. Itu paling elok Tapi sekurang-kurangnya ngucap apa? Sengaja aku sembahyang zuhur karena Allah Taala. Cukup. Itu sekurang-kurangnya. Kata Datuk Sirat, kalau memang susahnya cukup istihbarun urfi, menghadirkan bagaimana bentuk gambaran solat yang rukun 13 itu secara global, itu sudah cukup. Jadi Allah caranya ke tadi ikut cara Mas angkat tangan, angkat tangannya dulu. Macam mana cara angkat? Warfa yadaika, dan angkat kedua tanganmu, kedua tangan. Indat takbiri, setelah ketika takbir, ba'da irsalihima awalan ila hadwi mankibaika, setelah engkau meluruskan keduanya, ya kan kita solat tu tangan kita macam mana? Cemkok dulu, ya. Irsal, turun ke bawah, ila hadwi mankibaika, sampai ke mankibai ko. Apa ko? Pundak bahu, beda. Wa huma mabsutatani, dan keduanya itu renggang, tak pula rapat amat, agak lepas, tak pula macam ikon. Ya. Jadi beda jantan dengan betino. Kalau jantan mabsutan, kalau yang betino rapat. Kalau ada jantan semayang macam iko, itu jantan jadi-jadian. Sebab jantan itu passwordnya nyelebar-lebarkan. Ya. Diangkat. Wa asab bi'umuma mansyuratan, dan adapun jari-jarinya mansyurah. Bukan macam iko, tapi apa mansyurah kau? Engang, terlepas. Ya. Agak-agak apa? Wala tatakallab dhammaha, dan jangan engkau bebankan kepada menghimpunnya. Wala tatakallab dhammaha, jangan kau bebankan menghimpunnya. Bukan macam iko. Ya, bukan macam iko. Angkat keduanya. Wala tafrij, dan juga tidak ditafrij keduanya. Bal, akan tetapi bihaitsu tahadzai bi ibhamaika shahamatai udhunaika, dengan gambaran tahadzai bi ibhamaika shahamatai udhunaika, dengan dua jempolmu, shahamatai udhunaika, bagian bawah telingamu, ciko. Wa bi ru'usi asabi'ika a'la udhunaika, dan dengan bagian atas tanganmu yang iko, a'la udhunaika, di atas kedua telingamu. Wa bi kaffaika mankibaika, dan kedua telapak tanganmu membentang antara pundakmu. Fa idza istaqarata fi maqarihima fakabbir, maka apabila telah sejajar rata keduanya itu, fakabbir, maka silakan engkau takbir. Jadi angkat tangan dulu, jangan takbir dulu. Kebanyakan kita macam mana? Allah, kau macam itu. Itu tak, Pak? Allah, enggak. Tapi posisikan tangannya di siku dulu. Macam mana? Ikut mazhab yang kata ulama hazwa mankibai itu sejajar macam itu. Putihnya ngadap ke depan. Kita kau ngulang kaji sebenarnya kan? Ngulang kaji lama. Ya. Ngadap ke depan. Tangannya bukan macam itu, tapi syahamatai biibhamai, dua jempol, syahamatai ke syahamatai. Dah usah dirasa samat semayang tergigit dah pula macam kaman. Lepas. Oh Allah, tidak macam cukup kira-kira. Yang paling elok memang macam itu. Tapi kalau berjemaah agung kan rapat, kadang tu bertinyu kan, Allah kan di sebelah kau mulai gelegak. Jangan pula harus itu amat. Kalau memang susah, sekira-kira yang penting dia jangan rapat, lepaskan. Yang paling elok, ya. Nampak putihnya nampak. Nah, angkat Allah. Lah sudah sikit Allahnya kapan? Ketika sudah istaqarata,
lah lelok sejajak lah sempurna kasoi, baru fakabbir, barulah takbir. Ya. Sudah itu kok baru Allahu Akbar. 3 poin Pak. Allahu Akbar. Barnya di mana? Ketika tangan sudah disiko. Macam mana taruh tangannya? Summa arsilhima birifqin. Kemudian turunkan kedua tanganmu birifqin, dengan tenang. Wala tadfa' yadayka 'inda ar-raf'i wal irsal ila qidamin dab'an wala ila khilfin rab'an. Janganlah engkau tadfa', ya, menghempaskan tanganmu itu ketika mengangkat dan menurun, ila qidami dab'an, ke arah depan sekonyong-konyong, wa ila khilfin rab'an, dan ke arah ke belakang dengan mengangkat. Jadi bukan macam kau dah, atau juga lah ada saya tengok orang sembahyang macam tu, ya, Allah ainu segadoyan. Kata malaikat, "Oi je, aku kalau catat untuk kau rencana Allah tadi nak bagi kau mobil Pajero sekok, cuma kau segadoyan tak jadilah." Segadoyan, sembahyang sempurna, ibadat tu sempurna. Ada juga orang berdoa ada segadoyan, ya. Amin. Amin, bawah. Ya. Kata Allah, ya Allah, tak duit banyak, ya Allah. Ya Allah, rezeki kurang, ya Allah. Ya Allah, motor lah buruk, ya Allah. Tangan di bawah. Padahal kata Nabi, innallaha yastahi. Sesungguhnya Allah itu merasa malu kepada seorang hamba ketika dia berdoa dan mengangkat tangannya, kecuali Allah kabulkan doa-doanya. Jadi kalau kita berdoa macam mana? Angkat tangan. Jangan macam kau. Malaikat bingung kaki. Kau nian minta apa idah? Minta banyak tapi berdoa segan. Macam yun, alangkan yang berdoa serius belum tentu dibagi, apalagi yang segan doyan. Malaikat tak bisa disogok pakai orang dalam. Tak bisa. Malaikat, aku kau minta bini cantik. Hari kalau kau iya aku bagilah kau jawab. Tak ada. Malaikat tak bisa disogok pakai orang dalam. Kita yang pasrah dan minta kepada Allah dengan tenang, birifqin. Begitu pula dalam solat. Naruh tangannya tu jangan pula Allah Akbar. Allah Akbar. Tidak. Ya. Juga tidak. Tidak. Tapi dengan tenanglah, sudah sempurna tangan disiko baru Allahu Akbar. 3 yang wajib Pak. Sengaja aku semayang zuhur karena Allah Ta'ala. Tapi kata Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in yang paling elok macam mana? Sengaja aku semayang zuhur 4 rakaat mengikut imam fardu karena Allah Ta'ala. Itu yang paling elok. Tapi kalau susah bagi kita yang orang awam tadi, kata Imam Al-Ghazali, yang penting uaddi fardadh dhuhri lillahi ta'ala. Sengaja aku semayang zuhur karena Allah Ta'ala. Jadi masangnya macam mana? Sudah diangkat, diturunkan pelan-pelan. Fa idza arsaltahuma fasta'nif raf'ahuma ila sadrika. Maka apabila telah selesai engkau, arsaltahuma, menurunkan kedua tanganmu tadi, fasta'nif raf'ahuma ila sadrika, maka dengan tenang mengangkat keduanya ke arah dada. Mazhab Syafi'i ada 2 tempat, satu di siko, satu di siko. 2, satu di siko, sekok di siko. Ya, 2 tempat. Wa akramul yumna wa akrimil yumna biwad'iha 'alal yusra, dan muliakanlah yang kanan dengan meletakkannya di atas yang kiri. Muliakan yang kanan di atas yang kiri. Allah tu suka yang baik-baik. Mulailah segala perbuatan dengan yang kanan. Maka kita berwuduk kanan dulu, setelah tu baru kiri. Berjalan kanan dulu,
baru kiri. Tidur kanan, lapayah nian terlentang nak ke kiri. Ya. Jadi dahulukan yang kanan-kanan. Salam kanan dulu, baru kiri. Muliakan yang kanan. Kenapa? Allati hiyal musabbihatu wal wusta ala tuli dhira'ikal yusra. Ya. Wanshur as-sabi'al yumna ala tuli dhira'ikal yusra, dan unshur, sebarkan. Jadi tangannya tak ada rapat macam kau, Pak. Dah pula rapat, tapi unshur. Agak jarang ya, jarang. Ala tuli dhira'ikal yusra, di atas dhira' yusra, yang bagian kiri. Waqbid biha ala qaw'iha, dan genggamlah dengan tanganmu itu ala qaw'iha, atas pergelangan tangan kiri. Kalau guru kita bengen, yang mana, Pak? Siko tak? Guru kita bengen di siko. Siko pegang. Jangan rapat macam Miko. Jangan rapat, agak rentangkan. Agak kan? Rentangkan. Nah, ikut cara meletak tangannya dulu. Lah, itu cara meletakkannya. Allahu Akbar. Bar, tangan sudah di siko. Tangan tadi Allahu Akbar. Macam mana cara masangnya? Tadi yang wajib mana, Pak? Sengaja aku semayang zuhur karena Allah Ta'ala. Sempurnanya, sengaja aku semayang zuhur 4 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Itu yang paling elok, tak? Yang paling sempurna. Tapi kalau susah nian, kata Imam Ghazali, cukup uaddi fardhu zuhri lillahi ta'ala. Sengaja aku sembahyang zuhur karena Allah Ta'ala. Yang berlapas usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu sebelum niat. Namanya lafaz niat. Lafaz tidak termasuk niat. Sebab yang namanya niat itu fi qalbi, di hati. Yang di hati itulah yang sengaja aku tadi, Pak. Ingat, Allahu Akbar. Tiga poin. Allah, pada Allah, dalam hati kita mengucap sengaja aku. Hu, semahyang zuhur. Akbar, karena Allah Ta'ala. Itu kata Imam Ghazali, lengkap beliau. Ya. Angkat dulu. Allahu Akbar. Lah sempurna, so pandangan ke mana? Kemarin tawaduk, tadarruk. Ya. Khusyuk, khudu', tawaduk, tadarruk. Allahu Akbar. Barnya di situ. Jangan Allahu Akbar. Tak juga. Biasa baik. Allahu Akbar. Jangan pula panjang aman. Allahu Akbar. Tidak juga. Itu biasanya orang yang masang niat sengaja contohlah. Jadi yang penting poinnya 3 tadi kata Imam Ghazali. Allah, sengaja aku. Hu, semayang zuhur. Akbar, karena Allah Ta'ala. Yang paling elok, kalau berimaman, kita ta'lim, dikatakan apa? Wajib sebutkan makmuman karena Allah Ta'ala. Sebab yang namanya makmum wajib berniat dia makmuman. Tapi kalau imam, tak wajib berniat jadi imam. Tak wajib. Apa hikmahnya? Sebab jadi pimpinan itu sebenarnya yang paling elok, bukan atas kemauan sendiri. Kalau kita kini dah nak jadi bupati kerana kena awak, nak jadi gubernur kerana kena awak. Boleh jadi bupati, boleh jadi gubernur, yang paling elok permintaan masyarakat. Itu kira-kira macam itu. Jadi imam solat macam itu juga. Maka guru-guru kita mengajarkan, kalau misalnya ada 3 orang guru, 4 orang guru, itu bertolak-tolak tu. Guru lah guru, guru lah guru, guru lah guru. Akhirnya 10 minit dah sembahyang. Bukan berarti dah nak jadi imam, tidak, tapi menta'zimi. Kalau zaman kini lah terbalik. Tak disodornya lah maju ke depan.
tahu ni. Padahal baca Fatihah tidak sempurna. Ya. Itu adab namanya, Pak. Adab. Makanya di dalam solat yang bermakmum, yang berimam tak wajib pasang niat imaman. Tapi dianjurkan tetap usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adaan imaman. Kalau kita yang makmum wajib pasang makmuman. Sengaja aku sembahyang zuhur 4 rakaat mengikut imam. Itu harus dipasang. Nah, guru macam mana cara masang niat yang kita sembahyang tadi? Usalli sengaja aku. Allah sengaja aku. Hu sembahyang zuhur 4 rakaat. Hu Allah. Di dalam kitab yang lain panjangkan Allahnya, bukan hu-nya. Jadi bukan Allahu Akbar. Tidak, bukan di situ panjangnya. Tapi di lafaz Allahu Akbar. Berarti macam mana cara menambahkannya? Pada lafaz Allah sengaja aku sembahyang zuhur 4 rakaat. Hu mengikut imam, akbar karena Allah Ta'ala. Ikut cara masang niat. Ikut kata ulama. Jadi bagi kita yang susah pasang niat, Pak, sempurna-sempurnanya macam itu. Tapi dia tak perlu nerangkan aku menjadi imam itu bukan. Sebenarnya tidak. Cuman disunnahkan disebut macam itu, panggil. Kalau yang makmuman, kata Syekh Zainul Al-Malibari, wajib disebut karena kita ngikut. Itulah bukti kita mengikut kepada pimpinan. Sudah sempurna tadilah turun tangan. Apa yang kita lakukan? Wa qul ba'da takbiri, dan ucapkanlah setelah kita bertakbir, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Apa namanya tu? Doa iftitah. Iko tak wajib. Iko hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah hayat. Kalau tak dibaca tak apa-apa, Pak. Tapi yang paling elok dibaca. Maka galak di sembahyang tarawih orang tak ada baca iko. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena nak ngejar cepat. Tapi jangan pula mentang-mentang boleh tak baca cita Fatihah ya, macam kereta api. Jam kita kau jam 1 mana itu? Oh, lah ngebang ni. Ya, dikit ya. Nah, sesudah bar jangan langsung lepak tangan, jangan langsung Allahu Akbar, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Tidak. Tapi adabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Ada ai ba'da wa ba'da saktatin latifah. Ba'da saktatin latifah, setelah diam yang sebentar. Kira-kira biqadri subhanallah. Kira-kira sekedar subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu caranya. Ingat ngapa macam ni kau? Apa dak sah sembahyang kita? Sah, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Sah salat kita. Cuman yang kita pinta, salat kita bukan cuman sah, tapi diterima oleh Allah. Yang kita pinta, salat kita bukan cuman sah, tapi khusyuk di dalam sembahyang. Ikut cara yang diajarkan oleh para ulama kepada kita. Jadi kalau disimpulkan dikit, macam mana caranya tadi? Ketika sudah sempurna tegak berdiri, maka jangan lupa iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tenang. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa bika rabbi an yahdurun. A'udzu binnas, baru usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman. Kalau dewean adaan lillahi ta'ala.
Angkat tangan dulu, laki kira sempurna, baru Allahu Akbar. Ingat yang dipanjang lafaz Allah, lafzul jalalahnya. Allahu Akbar. Bukan di hu-nya, apalagi di bar. Galak kita kan nak ngepaskan Allahu Akbar. Ya, tapi tidak, kalau memang agak susah, panjangnya di lafaz Allahnya. Sudah turun, pergelangan tangan dipegang, bar disiko, jangan langsung baca doa iftitah, tapi tenangkan dulu, Allahu Akbar, kira-kira sekedar subhanallah. Sudah agak tenang, baru Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi wasila. Lanjut, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Saya mengingatkan, jangan sampai terbalik. Ada kita kok terbalik. Yang mana? Ketika dibaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal muslimin, di ujungnya wa ana minal musyrikin. Terbalik makna. Kalau yang di awal wa ma ana minal musyrikin, dan aku tak termasuk orang musyrik. Kalau dibuat wa ana minal musyrikin, dan aku termasuk orang musyrik, terbalik. Jadi maknanya hati-hati. Pernah waktu itu kenapa disuruh mahasiswa waktu itu, cuba jang hafal dah doa iftitah. Oh hafal pak, kau semayang tiap hari. Semayang pak, subuh tadi lewat pak. Nah kata kau semayang tiap hari kita saya. Subuh lewat. Baca doa iftitah, hafal doa iftitah, hafal pak. Cuba baca. Wah semangat dia baca. Cuman ketika wa ma ana minal muslimin, kata dia, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal musyrikin. Mantap pula nya maco. Kata saya, tak salah kau jang. Oh tidak pak, betul. Cuba maknakan. Tak tahu. Nah kata saya larat. Maka penting sebelum solat lagi pasat-pasati, takut hafalan kita lupa. Mudah-mudahan kita yang disiko hadir elok galau bacaan ni. Amin ya rabbal alamin. Aiko Bapak Ibu sekalian, panduan dari Imam Al-Ghazali bagaimana memasang niat, mengepaskan niat, dan membuat salat kita bukan hanya sah tapi juga pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang nak nanya? Ayo silakan. Jadi kalau ada makmum tu mendului imam satuan lebih. Satu apa? Satu rukun. Ya. Batal tak dia? Makmum yang mendahului gerakan imam, maka solat si imam batal. Solat si makmum batal. Tidak sah. Tidak sah. Satu rukun merah. Satu rukun saja. Imam belum rukuknya lah rukuk duluan. Imam baru nyebut Allah, yang sudah duduk duluan. Batal. Tak sah solat makmum. Karena yang namanya makmum wajib ngikut gerakan imam. Maka yang makmum jangan bergerak sebelum imam ngaji kode. Sebelum ketika rukuk tu sudah selesai, bisa baca walam yakun lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, Allahu akbar, baru kita makmum rukuk. Sami'allahu liman hamidah, Sami'allahu liman hamidah. Jangan imam baru sami, baru sami nyolah dah duluan, batal solatnya. Jadi yang namanya makmum jangan sekali-kali mendahului gerakan imam. Macam tu Pak. Ada lagi Pak? Silo. Ya Allah. Ya. Ya. Dalam mazhab Hanafi
niat itu boleh di luar gerakan. Tapi menurut mazhab Syafi'i, niat itu muqtarinan bi fi'lih, serempak dengan mengerjakan. Mulai niat dalam mazhab Syafi'i itu ketika takbir. Ngangkat tangan tu sunnah, Pak. Ngangkat tangan tu sunnah. Yang wajib ngucap Allahu Akbar. Maka dalam mazhab Maliki, mereka solat dengan angkat tangan. Allahu Akbar, tangan lurus, be. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Langsung. Kenapa? Karena mereka tak mengangkat tangan. Mazhab Hanafi, salli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Diam sejenak, mereka berniat, sah. Kalau dipraktikkan macam tadi, berarti itu cara niatnya mazhab Hanafi. Tapi kalau cara Syafi'i, lafaznya yang sebelum, niatnya ketika Allahu Akbar. Jadi dalam hati kita sengaja aku tadi, Pak. Ketika mulut kita Allahu Akbar, hati kita sengaja aku sembahyang maghrib karena Allah Ta'ala, mengikut imam karena Allah Ta'ala. Jadi yang usallinya sebelum boleh, tapi kalau niat tetap di dalam. Maka kata Datuk Sirat, salah satu contoh niat istihdarun urfi tadi adalah ketika kita ngangkat tangan, itu kita mengijmalkan bentuk solat secara umum. Mulai dari niat takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku, kemudian i'tidal, tumakninah, sujud, duduk sujud, tahiyat, baca syahadat, salawat, salam, tertib, itu dihadirkan di dalam niat. Tapi kan menghadirkan secara ijmali, secara sekok-sekok tu sulit. Maka cukup ijmal secara global, baik ngira-ngira Allah Akbar dalam hati kita, menggambarkan macam mana bentuk solat. Itu namanya istihdar urfi. Jadi kalau makmum dan fikir dapat ya. Iya. Imam itu yang penting niat tadi cukup ada. Iya. 3-2 agak susah kadang tu kan. 3 macam itu. Jadi kalau yang salli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, sengaja aku sembahyang zuhur 4 rakaat mengikut imam fardu karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Hati kita tak ada lagi sengaja aku tadi kan maksudnya. Nah, itu berarti cara mazhab Hanafi tadi tu. Hanafi. Tapi kalau Syafi'i tidak, serempak dengan Allahu Akbar, disitulah kita berniat. Yang sebelumnya tadi itu namanya lafaz niat. Contoh. Ya. Kalau disebutkan fardu wujud itu tidak salah. Kami minta apa namanya ni, supaya formal lagi titik, jadi kami nak betul-betul. Ya, betul. Maka saya katakan uaddi fardhu dhuhri, menyebutkan fardu sunnah itu harus disebut, Pak. Sebab kalau tidak disebut tidak sah sembahyang. Tidak sah. Kalau cuma nyebut sengaja aku sembahyang zuhur, ikut sunnah zuhur apa fardu zuhur? Jadi harus sebutkan sengaja aku sembahyang fardu zuhurnya. Ya. Memang kayak gitu. Nah, cuman kalau bagi yang susah niat pasang niat, susah niat. Yang penting ada 3, qasad, ta'arad, ta'yin. Qasad, ta'arad, ta'yin. 3. Itu ya. Qasad sengaja. Ta'arad fardu zuhur, fardu asar, maghrib, isyak, subuhnya tu. Nah, iyo afdalnya itu lengkap yang dikatakan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in. Ya. Hah? Kami kan ada negara saya nak cepat ya ni. Dia pakai kita sunnah kita. Kita tu sunnah kan baca. Ya.
Doa iftitah atau istiftah itu hukumnya sunnah, tidak dibaca, tidak apa-apa, cuman yang paling elok dibaca. Baik, mungkin kita cukup dulu pagi. Jadi ikolah niat. Memang niat itu agak susah masangnya, tapi kita berusaha. Yang penting ketika kita berniat, jangan lupa qasad ta'rad ta'yin di dalam solat. Ya, usalli fardhu dhuhri lillahi ta'ala, itu yang paling penting, jangan sampai tertinggal. Yang paling afdal, usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau bermakmum sebutkan makmumnya, tapi kalau dewean tak usah sebut makmuman atau imaman. Nah, kalau dewean cukup itu tadi. Ini mungkin ikut dulu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita gala-gala. Kalau salah, banyak salahnya, mohon dimaafkan dan mohon diingatkan. InsyaAllah kita sambung pada minggu yang akan datang. Thumma qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإمام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.